Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Ali Nunasin dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda. Halo, apa kabar Pak? Ya, Sehat selalu? sehat Bung Ali. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan profil singkat Pak Jone Ganda. Jone James Esau Ganda. Pria kelahiran Manado ini mulai memimpin Minahasa Utara pada Februari tahun 2021. Mengawali karir sebagai marketing staff sebuah perusahaan. Jone Ganda kini menjadi orang nomor 1 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara menjadi salah satu primadona pariwisata, apalagi dibuka rute penerbangan Manado, Jepang. Tentu ini menjadi peluang emas bagi Jone Ganda. Jone Ganda juga punya misi mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Tujuannya tak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu apa saja langkah Jone Ganda untuk memajukan Minahasa Utara? Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Bupati Minahasa Utara, Jone Ganda. Pak Bupati, Iya. Anda memiliki visi mewujudkan Minahasa Utara hebat melalui perubahan untuk kemajuan, kesejahteraan, berlandaskan iman dan gotong royong. Bisa dijelaskan visi ini Pak Bupati? Iya, jadi terima kasih Bung Ali. Jadi pertama memang yang menjadi basic masyarakat suku Minahasa itu adalah Mapalus kalau sebutannya kita ya. Jadi Mapalus ini adalah basic dari gotong royong itu sendiri. Sehingga dalam membangun suatu daerah itu kita harus melibatkan semua stakeholder. Baik keterlibatan masyarakat, pemerintah tentunya, juga elemen-elemen lain yang ikut mampu membawa Minahasa Utara ini menjadi lebih hebat. Banyak hal yang kita lakukan, apabila kita lakukan secara bersama-sama tentu kita akan mendapatkan banyak masukan. Kita juga akan mendapatkan banyak support sehingga kita mampu membangun dan mewujudkan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan. Kurang lebih begitu Bung Ali. Ya, salah satu misi Pak Bupati ini adalah mengusung dan mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, ini menarik. Kearifan lokal seperti apa yang dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, Pak? Ya, terima kasih Bung Ali. Jadi memang kami di Minahasa Utara ini kita memiliki banyak sekali peluang-peluang ekonomi kreatif. Berbagai macam aspek yang bisa kita lihat. Pertama kalau dari sisi kuliner, kita memiliki berbagai macam ragam makanan. Nah dari berbagai macam ragam makanan ini kita harapkan akan mampu menciptakan peluang-peluang usaha. Dan ekonomi kreatif ini kita harapkan mengangkat apa yang menjadi potensi dari masyarakat, yang menjadi potensi dari yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini untuk dijadikan usaha. Nah ini membuka peluang bagi masyarakat juga untuk bisa menjual ataupun bisa berkreasi dengan meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kapasitasnya sehingga produk-produk hasilannya itu mampu bisa bersaing ataupun bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan ini kita harapkan akan mampu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Minahasa Utara kita juga selain dari sisi makanan, bisa kearifan lokal kita yang lain juga yang bisa diangkat sebagai UMKM adalah bagaimana kita melihat kreativitas dari masyarakat untuk membuat berbagai macam kerajinan. Nah ini juga merupakan suatu peluang yang cukup besar bagi masyarakat Minahasa Utara mengembangkan UMKM-nya untuk bisa dijual kepada pihak lain atau bisa diekspor seperti tadi juga Bung Ali sampaikan bahwa sudah juga ada buka penerbangan dari Manado ke Jepang. Ini juga bisa merupakan suatu peluang bagi kita untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif kita untuk bisa kita pasarkan di dunia internasional. Nah, apa yang menarik dari kearifan lokal di Minahasa Utara ini sehingga bisa dikembangkan menjadi basis kreativitas ekonomi masyarakat dan tentu saja untuk kesejahteraan? Ya, jadi memang ada ciri khas tersendiri. Contoh, ya kami ini di Minahasa Utara kan banyak juga kue-kue ataupun produk-produk kita yang memiliki ciri khas rasa. Nah ini juga merupakan hal yang menarik. Beberapa peminat yang ingin mengetahui ataupun ingin merasakan sensasi makanan-makanan ciri khas kita ini juga menjadi suatu peluang. Dan ini apabila kita kelola dengan baik, maka ini akan menjadi suatu potensi usaha yang cukup bagus. Dan ini juga akan membuat masyarakat akan bergerak ekonominya sehingga akan mampu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Jadi potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal itu sangat banyak di Minahasa Utara. Iya, cukup banyak Bung Ali. Selain kuliner, apa saja Pak Bupati? Ya, selain kuliner kita dan juga kerajinan tentunya. Ya, selain kuliner dan kerajinan,
Kabupaten Minahasa Utara kita tahu juga ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi daerah destinasi pariwisata super prioritas, yaitu di Likupang. Dan di Likupang sendiri kita memiliki kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat menarik yang menjadi potensi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yang kita harapkan akan ikut juga mampu membantu perkembangan perekonomian khususnya di sektor pariwisata ke depan. Dan ini kita harapkan ini akan ditangkap peluang ini untuk bisa dijadikan sebagai way of life, menjadi bagian yang ikut juga membantu, ikut juga menjadikan potensi peluang pekerjaan di masa yang akan datang dari sektor pariwisata ini. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang Likupang ini, Pak Bupati. Apa yang menarik dari Likupang? Iya. Jadi Bung Ali memang begini. Likupang ini kita memiliki keindahan alam yang luar biasa. Di samping keindahan alam yang bisa kita lihat, pantai, kemudian suasana alam yang begitu luar biasa, alam bawah lautnya juga sangat bagus. Banyak sekali wisatawan yang datang itu untuk menikmati wisata bawah laut yang ada di Minahasa Utara. Khususnya beberapa pulau yang ada di Minahasa Utara ini itu merupakan surga bagi mereka yang senang diving. Nah, ini merupakan suatu hal yang potensi yang sangat kita harapkan dilirik atau dilihat dan diminati oleh wisatawan, sehingga ini akan menjadi potensi yang membawa mereka untuk mampu atau bisa menjadi daya tarik mereka untuk bisa datang melihat keindahan yang ada di Likupang. Di samping itu juga Likupang ini juga menjadi area konservasi. Kita tahu bahwa ada salah satu desa di Likupang itu ada namanya Desa Pulisan. Nah, Pulisan ini menjadi menarik karena dalam catatan seorang peneliti dari Inggris, Alfred Wallace, itu waktu dia membelah atau membagi menjadi Wallace Line itu Pulisan ini menjadi bagian di dalam catatan hariannya dia. Sehingga ini menjadi satu menarik bagi peneliti-peneliti dari mancanegara untuk melihat keunikan hewan-hewan endemik dan hal-hal yang menarik yang khusus yang hanya ada di wilayah kita. Nah, Pak Bupati, Likupang ini menjadi destinasi wisata super prioritas oleh pemerintah. Apa yang membuat pelancong atau wisatawan harus datang ke Likupang, Pak Bupati? Iya, baik. Jadi memang pemerintah menetapkan destinasi pariwisata super prioritas ini diharapkan bahwa ini akan menjadi alternatif dari sekian banyak potensi wisata yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa kita sudah memiliki tempat-tempat yang populer. Nah, Likupang ini menjadi salah satu dari 5 destinasi super prioritas, diharapkan akan membagi wilayah tempat pariwisata yang akan dikunjungi oleh baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, program ini kita harapkan juga akan mampu membuat Indonesia menjadi makin luas lagi jangkauannya untuk tempat wisata bagi wisatawan mancanegara untuk mendapatkan pilihan-pilihan. Nah, tadi saya sudah jelaskan betapa Likupang ini memiliki alam yang indah, sehingga posisi letak strategis Minahasa Utara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan pintu gerbang Asia Pasifik, ini merupakan hal yang sangat menarik. Karena jarak ke Jepang itu hanya 5 jam perjalanan pesawat, kemudian ke China juga kurang lebih sama, Taiwan, Korea, juga ini merupakan satu wilayah atau negara-negara yang memiliki potensi penduduk yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi, sehingga mereka juga memiliki keinginan untuk berwisata. Dan letak Provinsi Sulawesi Utara yang begitu dekat, ini akan memberikan daya tarik bagi mereka untuk bisa datang. Begitu juga pada saat mereka datang, nah Likupang inilah menjadi salah satu alternatif mereka untuk bisa mereka kunjungi. Dengan kata lain ya Pak Bupati, belum menjadi pelancong atau wisatawan kalau belum ke Likupang. Iya betul, kira-kira begitu. Belum mengetahui Indonesia secara keseluruhan kalau belum ke Likupang. Oh, begitu ya Pak Bupati. Iya. Nah, yang menarik ini ya, Likupang ini memang mungkin banyak pelancong ataupun wisatawan yang sudah mendengar. Cuma yang perlu menjadi tantangan dalam pengembangan Likupang ini apa saja Pak Bupati? Iya, baik Bung Ali. Jadi memang sebagaimana suatu daerah baru akan dikembangkan, pasti ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mulai dari bagaimana membangun infrastruktur dasar di sektor pariwisata ini. Jalan, kemudian jaringan listrik, jaringan air. Ini semua membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat tentunya. Dan pemerintah pusat sekarang ini juga sudah mulai mengakselerasi.
Beberapa pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan yang menuju ke area Likupang ini juga sudah dibangun oleh pemerintah. Begitu juga interkoneksi jalan yang lewat tol juga sedang dirancang oleh pemerintah agar bisa mampu dari bandara ke Likupang itu bisa ditempuh dalam jangka waktu yang lebih singkat, kurang dari 1 jam. Nah ini kita harapkan bisa di push atau bisa dipercepat oleh pemerintah sehingga infrastruktur dasar ini juga akan ikut membantu minat dari investor untuk bisa berinvestasi membangun fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di Likupang. Dan ini tentunya kalau misalnya semua sudah tersedia, investor akan jauh lebih menarik atau akan jauh lebih berminat untuk bisa berinvestasi di Likupang. Apabila fasilitas-fasilitas hotel, fasilitas-fasilitas tempat wisata sudah mulai lengkap, dan ini akan merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk bisa datang berkunjung karena fasilitas infrastruktur untuk pariwisatanya sendiri sudah bisa terpenuhi semua. Ya, tadi Pak Bupati sudah bilang, sudah menyebutkan bahwa ada peran pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan Likupang sebagai super prioritas wisata. Nah, yang belum apa aja Pak Bupati? Ada yang kurang mungkin? Betul, jadi memang begini. Pemerintah pusat juga memang sudah mengalokasikan anggaran beserta program-program yang memang sedang sementara dilaksanakan. Ditargetkan mudah-mudahan di sampai tahun 2024 semua program-program ini akan bisa terrealisasi. Termasuk program-program prioritas dalam pengembangan kawasan destinasi pariwisata super prioritas ini. Juga saya lihat dari Kemenko Marves, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga kementerian-kementerian lain yang ikut mensupport untuk pengembangan pariwisata di Likupang ini, saya lihat juga sudah mulai menggeliat untuk bisa melaksanakan. Tetapi memang mungkin kondisi perekonomian dan situasi yang begitu cepat berubah, begitu juga dengan ancaman-ancaman beberapa situasi geopolitik, juga inflasi yang begitu tinggi, sehingga membuat ada dinamika di dalam proses anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita berharap bahwa pemerintah akan terus konsisten untuk bisa mengalokasikan anggaran yang sudah ditetapkan dan menjalankan program-program yang sudah dirancang untuk mensupport Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas ini, sehingga harapan Likupang menjadi salah satu dari 5 destinasi super prioritas ini akan lebih terwujud. Kira-kira begitu, Bung Ali. Ya, baik. Nah, selain Likupang, Pak Bupati, mungkin ada destinasi atau tempat wisata yang paling menarik di Minahasa? Iya, jadi Likupang ini kan lebih banyak ke wisata alam ya. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, tentu ada berbagai macam jenis pariwisata yang bisa kita lihat. Khususnya di Kabupaten Minahasa Utara, kita punya beberapa kearifan lokal termasuk wisata kuliner juga bisa kita nikmati di Minahasa Utara. Seperti tadi saya sampaikan bahwa berbagai macam ragam kue-kue menarik yang juga bisa dinikmati dan memiliki juga peninggalan dari negara-negara Eropa yang pernah ada atau pernah berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara seperti Belanda, Portugis. Ini juga menjadi satu yang menarik. Kemudian juga kearifan lokal berupa ragam budaya, tari-tarian, kemudian kearifan lokal juga budaya kita memiliki waruga juga yang bisa dilihat bahwa ini juga menjadi suatu yang sangat menarik. Beberapa peneliti juga ingin melakukan penelitian tentang waruga ini yang merupakan satu kuburan purba yang dimiliki oleh masyarakat di Minahasa, dan ini saya rasa merupakan satu prospek atau merupakan satu bagian-bagian yang menarik untuk bisa dilihat dan dikunjungi oleh para wisatawan. Menarik sekali. Ya. Saya tertarik soal kuburan purba itu. Ya. Itu kalau dari catatan sejarah sejak kapan, Pak? Kalau saya tidak salah itu dari sejak tahun 1500-an. 1500-an? Iya. Udah lama sekali ya? Iya. Dan itu menjadi salah satu destinasi menarik. Betul, betul. Itu menjadi satu hal yang menarik untuk dilihat, termasuk untuk mempelajari bagaimana sejarahnya, bagaimana karakteristik masyarakatnya, sehingga bisa ada budaya di situ dan ada peradaban di situ yang bisa dipelajari begitu. Nah, selain pariwisata, Pak Bupati, potensi apa yang bisa dikembangkan di Minahasa Utara untuk menarik investor ke Minahasa Utara? Jadi selain pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara ini, kita letak Kabupaten Minahasa Utara ini berada di antara Kota Manado dan Kota Bitung. Nah,
letak yang sangat strategis ini membuat Kabupaten Minahasa Utara ini menjadi kabupaten yang sangat dinamis dari sisi perekonomian. Industri yang ada di Bitung, ibu kota yang ada di Kota Manado ini, untuk melakukan interkoneksi antara kedua kota ini, mereka harus melewati Minahasa Utara. Nah, ini menjadi menarik karena apa? Karena akan menimbulkan potensi untuk bisa dijadikan lokasi perdagangan, termasuk pergudangan. Dan ini akan menjadi hal yang baik untuk kompetitif advantage dari sisi investasi yang lebih murah. Karena mungkin kalau berada di tengah-tengah atau berada di Kabupaten Minahasa Utara, relatif lebih murah dibandingkan berada di kota. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri. Begitu juga jarak yang begitu dekat dan infrastruktur yang sudah cukup memadai, membuat Minahasa Utara ini dilirik oleh investor, baik yang berinvestasi di bidang sektor perdagangan, distribusi barang, begitu juga sektor-sektor jasa lainnya, karena melihat jarak yang begitu dekat dengan dua kota ini. Nah, dua kota yang memiliki potensi yang besar ini, apabila mereka melakukan investasinya itu di Minahasa Utara, maka mereka akan mereduce nilai investasinya lebih murah, sehingga mereka bisa akan mendapatkan tentu keuntungan yang jauh lebih baik lagi. begitu. Nah, Kira-kira begitu, Bu. Pak Bupati, sejak dilantik pada Februari 2021, Iya. tentu Pak Bupati mengalami banyak tantangan dalam membenahi Kabupaten Minahasa Utara. Bisa diceritakan apa saja yang dilakukan? Iya, iya. Jadi Bung Ali, pertama-tama saya dan Pak Wakil, Pak Kevin Lotulung, pertama kali kami menjabat menjadi bupati, kami memang memiliki begitu banyak persoalan di tata kelola pemerintahan kami. Dibuktikan dengan opini BPK yang diganjar kepada kami pada saat itu, pada saat kami baru menjabat itu dengan opini tidak wajar. Nah, ini kan memberikan suatu gambaran bahwa tata kelola pemerintahan yang kurang maksimal pada saat sebelumnya. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi kami untuk bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan ini, khususnya dalam tata kelola keuangan. Nah, ini yang kita lakukan perbaikan intens. Kita lakukan perbaikan dengan baik, sehingga setahun kemudian setelah kami memimpin Kabupaten Minahasa Utara, kami mampu membalikkan situasi opini dari opini tidak wajar menjadi opini wajar tanpa pengecualian. Dan ini merupakan satu hal yang sangat membanggakan bagi kami juga, termasuk kami juga mengapresiasi kinerja aparat pemerintah daerah kami, sehingga melihat bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara sudah mulai membaik. Kemudian beberapa hal teknis juga yang kami lakukan perbaikan dari sisi kesehatan, pendidikan juga kami lakukan. Memang dengan keterbatasan anggaran dan keterbatasan alokasi keuangan pemerintah pusat yang diberikan kepada kami tentu juga menjadi suatu hal yang pertimbangan, sehingga apa yang kami lakukan ini butuh waktu, butuh tahapan-tahapan, sehingga pencapaiannya itu harus melalui tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, mana yang prioritas, mana yang bisa kita lakukan kemudian. Karena itu sekarang ini kami terus berbenah. Dasar peningkatan standar pelayanan minimal yang kita lakukan, termasuk juga peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan kita lakukan. Kita harapkan ini akan menjadi basic, sehingga kita ke depannya akan jauh lebih kuat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga lebih baik, yang sudah kita mulai tingkatkan sekarang, dan kita mampu mempertahankan untuk bisa membuat masyarakat bisa jauh lebih sejahtera. Nah, ini Pak Bupati yang menarik, dari opini tidak wajar menjadi melompat menjadi wajar tanpa pengecualian, itu apa yang dilakukan? Dan ini tentu menjadi benchmark kepala daerah lain bagaimana mewujudkan citra tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Iya. Bisa diceritakan Pak Bupati? Iya, jadi pertama memang saya harus berterima kasih dulu juga kepada BPKP dan BPK yang terus mengendorse kami, terus melakukan pendampingan kepada kami agar kami bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju pada opini wajar tanpa pengecualian tadi. Banyak hal yang menjadi catatan-catatan mereka yang harus kita lakukan. Banyak hal yang menjadi peringatan-peringatan mereka yang harus kita hindari. Begitu juga banyak hal yang menjadi warning dari mereka untuk tidak boleh kita lakukan. Itu kita jalankan semua. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara beserta seluruh perangkat daerah kita dalam mencapai opini WTP tersebut dapat kami wujudkan tentunya dengan kita mengikuti semua apa yang menjadi arahan, catatan, pendampingan, dan apa yang menjadi tugas yang seharusnya dilakukan, sehingga
pencapaian opini ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Luar biasa Pak Bupati. Nah, saya ingin tahu nih, profil singkat aja Minahasa Utara dari sisi pembangunan ekonomi, inflasi, dan tata bagaimana memajukan perekonomian masyarakat. Silakan. Iya. Baik, jadi Kabupaten Minahasa Utara ini adalah kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Utara. Garis pantai terpanjang ini membuka peluang kita untuk bisa memiliki potensi laut juga yang luar biasa. Potensi perikanan laut kita juga cukup baik, potensi perikanan darat kita juga sangat baik. Hasil perikanan kita banyak yang kita lakukan juga ekspor. Pertanian kita juga luar biasa. 68% dari pendapatan masyarakat kita memang dari sektor pertanian. Tanah kita yang subur membuat hasil pertanian kita juga cukup baik. Tetapi memang kita harus mengakui bahwa semua ini harus kita kelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kita terus berbenah. Kita terus mengangkat potensi-potensi yang kita miliki ini untuk bisa dijadikan tempat bagi investasi, tempat bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha mereka agar dampaknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan ini membuat kami terus bekerja, kami terus berbenah, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, perbaikan-perbaikan investasi. Kami berkali-kali mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan pengurusan perizinan terbaik. Nah, ini juga merupakan satu bagian dari langkah-langkah yang kita lakukan agar bagi yang ingin berinvestasi betul-betul melihat kita memiliki kemudahan yang cukup baik. Walaupun kemudahan ini juga tidak kita pisahkan atau kita tetap harus mengikuti dengan regulasi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Iya, menarik sekali perbincangan kita. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dan tentu saja penonton dapatkan dari Pak Bupati Minahasa Utara ini. Iya, Bung Ali. Baik, kita sudah di penghujung acara. Saya persilahkan kepada Bapak Jono Ganda untuk memberikan pernyataan penutup dan harapan sebagai Bupati untuk kemajuan Minahasa Utara. Baik, terima kasih Bung Ali. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa mari kita melihat Indonesia ini sebagai bagian yang sangat luas dan ada dalamnya ada Provinsi Sulawesi Utara, juga ada Kabupaten Minahasa Utara yang sangat menarik, alamnya yang indah, masyarakatnya yang ramah. Kami memiliki potensi sumber daya yang baik untuk berinvestasi, sumber daya alam, sumber daya manusia kita juga cukup baik, tingkat pendidikan kita juga cukup baik, pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat IPM kita, indeks pembangunan manusia kita juga di atas IPM nasional, inflasi kita juga di bawah rata-rata inflasi nasional, sehingga mari datang untuk berkunjung ke Minahasa Utara, mari melihat keindahan Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, dan mari merasakan keramah tamahan hospitality yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih Pak Jono selaku Bupati Minahasa Utara. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang akan banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Ali Nur Nasin beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih.